Tetapi siapa Allah? Siapa Allah? Allahu nur samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi, yang voltasenya jauh lebih besar. Tidak dapat dibandingkan dengan voltase ibadah yang dihadapkan hamba kepadanya. Akibatnya apa? Akibatnya cahaya yang dipancarkan tadi dari hamba menuju Allah itu terpantul kembali kepada hamba yang melaksanakan ibadah. Contoh kecil, kalau kita menghadapkan senter umpamanya ke kaca, maka cahaya itu akan memantul dan kembali kepada kita. Demikianlah hamba yang melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, hamba mana yang melaksanakan ibadah pasti akan bercahaya hidupnya. Tidak pilih miskin atau kaya. Kapan seorang hamba merasakan ibadah, pasti bercahaya hidupnya. Maka kita akan melihat perbedaan antara hamba yang melaksanakan ibadah dengan yang tidak. Dua orang miskin, seorang melaksanakan ibadah, seorang tidak, pasti tidak sama. Demikian juga sebaliknya, dua orang kaya, satu beribadah, satu tidak, pasti tidak sama. Dua orang ilmuwan, yang satu melaksanakan ibadah, satu tidak, pasti juga tidak sama. Demikianlah seterusnya. Jadi yang memahami atau yang mendengarkan ayat ini, dia sudah tahu. Rupanya tujuan hidup kita ini adalah ibadah, yang mana tidak lain adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Di dalam salah sebuah hadis kudusi, Allah bertitah, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, andai kata semua ciptaanku, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, dari yang pertama saya ciptakan sampai yang terakhir saya ciptakan, semuanya itu menyatu untuk beribadah kepadaku dengan kualitas takwa yang paling tinggi, sama semua. Sama semua. Seragam. Semuanya dengan kualitas takwa yang tertinggi melaksanakan ibadah kepadaku. Semua yang saya ciptakan tadi dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, ketahuilah, ma zada dzalika fi mulki syai', itu tidak akan menambah sedikit pun kebesaran dan kekuasaanku. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan untuk kemaslahatan dan kepentingan Allah. Dia sudah kuasa, dia yang kuasa. Sebaliknya lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya semua ciptaanku dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, dari yang awal saya ciptakan dari pertama sampai terakhir, semuanya menyatu untuk mendurhakai saya dengan seburuk-buruk, sejahat-jahat pendurhakaan, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran dan kekuasaanku. Jadi ibadah kita tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Kedurhakaan kita, maksiat kita, kejahatan yang kita lakukan tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kebesaran Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan sama sekali bukan untuk kepentingan atau kemaslahatan Allah. Lalu yang kedua,
yang sudah memahami bahwa kita ini diciptakan untuk ibadah. Ini dua macam lagi. Ada yang memahami ibadah itu sebatas ibadah ritual. Salat, puasa, baca Quran, zikir-zikir. Ibadah mahdah, ibadah langsung. Padahal ibadah adalah menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Sudah pernah disampaikan di sini zikir-zikir dan doa-doa sebelum tidur. Kalau sekiranya apa yang telah disampaikan itu kita bisa amalkan semua. Ini contohnya. Bahwa ibadah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya ibadah mahdah, ibadah langsung. Yang biasa disebut dengan hablum minallah. Bukan. Bukan sebatas itu. Baik bagaimana seluruh aspek kehidupan kita menjadi ibadah. Contoh telah disampaikan kepada kita etiket zikir-zikir dan doa sebelum tidur. Apabila kita mampu untuk mengamalkan semua yang telah saya sampaikan itu, yang semuanya itu adalah bersumber daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau sekiranya kita mampu untuk melaksanakan semua itu, maka kita akan mendapatkan 6 berkah. 6 berkah. Kalau sekiranya kita mampu untuk mengamalkan semua itu. Yang pertama, tidur kita itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang sangat banyak. Kita akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang sangat banyak. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pembebasan dari syirik. Terbebas dari dosa yang terbesar, dosa syirik. Yang keempat, kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah berupa malaikat, sehingga kita tidak akan didekati oleh setan sampai kita bangun pada subuh harinya. Ini yang kita dapatkan kalau mampu untuk mengamalkan semua itu. Yang kelima, andai kata kita meninggal dunia pada malam itu, maka kita meninggal dalam keadaan fitrah, kesucian. Dan yang keenam, kita akan meninggal mati dalam keadaan iman.
Untung-untung bisa menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika kita sakratul maut. Ini 6 berkah. Di mana tadi itu tidur kita ini bernilai ibadah. Bagaimana makan kita, bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita sehingga semuanya itu jadi ibadah. Hanya pernah saya dengar pesantren yang terbesar di Jawa Barat. Dalam satu majalah dulu pernah saya baca. Ada yang mereka sebut dengan salat aktivitas. Yaitu kalau mereka melaksanakan suatu tugas dalam hal mengurus agama, maka walaupun tidak salat, itulah yang dianggap salat. Aktivitasnya dijadikan salat. Betul itu juga jadi ibadah, tetapi yang namanya fardu ain tidak bisa ditawar-tawar oleh setiap orang. Harus dilaksanakan walaupun di sana disebutkan oleh Rasulullah umpamanya bahwa ini sangat besar nilainya, sangat tinggi nilainya, melebihi daripada ini, tetap ini tidak boleh kita tinggalkan. Seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang namanya fardu ain. Jadi ibadah itu pertama adalah dalam jalur hablum minallah. Yang kedua, ibadah dalam jalur hablum minan nas. Kalau hanya hablum minallah berarti hanya ibadah ritual, ibadah mahdah. Ternyata dalam kaitan hubungan kita dengan sesama itu juga ibadah. Dan yang ketiga, jalur ibadah itu hablum minal alam. Hubungan kita dengan lingkungan kita, alam selain daripada manusia. Jadi bersusun 3 itu. Allah di atas, manusia di tengah, selain manusia di bawah manusia, di bawah. Tidak ada yang berhak menempati di atas kecuali Allah. Tidak ada hak seorang manusia untuk menempatinya di tempat Allah. Sebagaimana tidak ada hak bagi manusia untuk mengangkat seseorang sesama manusia di tempat Allah. Saja angkat menempati tempat Allah, maka lebih-lebih yang lain, makhluk yang lain yang lebih rendah posisinya daripada manusia untuk ditempatkan di atas manusia, ditempatkan di tempat Allah. Yang itu hanya satu. Tetapi menjaga hubungan baik di antara kita, hablum minan nas, itu adalah juga ibadah. Di dalam salah sebuah hadis, ada seseorang wanita pernah melapor ke Rasulullah dengan mengatakan, ini Islam tidak adil. Nanti laki-laki di hari kemudian itu terlalu tinggi derajatnya, kita wanita tidak. Karena berbagai amal dilakukan oleh laki-laki, kita tidak.
Laki-laki wajib pergi salat Jumat, kita tidak. Laki-laki yang berperang, kita tidak. Disebutkanlah itu. Hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki sementara perempuan tidak. Lalu apa kata Rasulullah? Bahwasanya kamu itu melaksanakan tugasmu dalam rumah tanggamu dengan sebaik-baiknya, itu menutupi semua yang dilakukan oleh laki-laki. Berarti ibadah. Rasulullah juga ada mengatakan, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajah Allah, tabtagi fiha wajah Allah illa ujirta biha hatta ma tada'u fi fami imra'atik. Kamu harus tahu bahwasanya engkau tidaklah mengeluarkan suatu pengeluaran. Tidaklah mengeluarkan suatu pengeluaran. Membelanjakan suatu belanja. Di mana di situ tidak ada yang kamu inginkan kecuali mencari keridhaan Allah. Illa ujirta biha, kecuali kamu mendapatkan pahala dengan itu. Hatta ma tada'u fi imra'atik, hingga sesuap nasi yang kamu masukkan dalam kerongkongan keluargamu. Kamu lakukan itu mencari keridhaan Allah. Maka ada juga orang berkata, dek tu nama gaga dek tasok. Salam makasimui pangampewe. Wah. Ya ada orang berkata begitu. Berarti ini yang dia pikirkan hanya habulu minan nas. Dek tu nama gaga dek tu masum paja kuma kasimui pangampewe. Wah, wah. Kaya aja ya sama kasih pangampe. Elo kak tanah wihoro. Saya mau tanya dulu. Dua orang. Seorang pandai berterima kasih kalau mendapatkan sesuatu daripada saudaranya, daripada seseorang. Yang seseorang yang lain ini tidak tahu berterima kasih. Mana yang baik perangainya? Kaya makasih pangampena, macai terima kasih, dede sengi terima kasih. Tentu logika mengatakan macai terima kasih. Pertanyaan berikutnya, igaru kamina mega fak berena loka kidi. Niga. Misemukah? Niga kamina mega fak berena loka kidi. Siapa yang paling banyak pemberiannya kepada kita? Tentu kita akan mengatakan Allah. Allah yang paling banyak pemberiannya kepada kita. Pemberian yang tidak dapat kita hitung banyaknya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sementara tahulah, orang yang tidak melaksanakan salat berarti orang yang tidak tahu berterima kasih kepada yang paling banyak pemberian kepadanya. Kumakiro wadiga sama kasih pangampena. Nah. Makanya di dalam Ali Imran 112 itu disebutkan duribat alaihi muzillatu aina masukifu illa bihablai minallah wa hablai minan nas.
di mana saja manusia berada apabila tidak baik, merah rapornya, hubungan ke atas dan hubungan horizontal, pasti mendapatkan kehinaan di dalam hidupnya. Ditimpa kehinaan dalam hidupnya. Juga dalam kaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, bahwa ini sebaliknya, kalau ini rusak, maka mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Ada orang yang baik hubungannya dengan Allah, dalam kaitan baik ibadah ritualnya, baik ibadah spiritualnya, baik ibadah mahdanya, tetapi rusak hablum minan nas, maka bisa membuat dia bangkrut nanti di hari kemudian. Apabila memang terlalu banyak kejahatannya kepada sesama manusia. Oleh karena itu pernah Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, "Atadaruna manil muflis?" Sahabatku, saya mau tanya, tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Orang yang sebenarnya bangkrut itu. Sahabat bertanya, menjawab, "Innal muflisa fina man la dirham lahu wala mata." Yang kami tahu orang bangkrut atau failit itu ialah orang yang kehabisan duit, kehabisan harta. Kata Nabi, kalau itu di dunia masih bisa bangkit. Berapa banyak orang yang pernah mengalami bangkrut tapi masih bisa bangkit. Tetapi kalau mau tahu, orang yang bangkrut sebenarnya ialah yang bangkrut nanti di hari kemudian. Saya bertanya, mana itu bangkrut di hari kemudian? Kata Nabi, seseorang yang datang, yang menggunung pahala, timbangan amal kebaikannya, tetapi keburukannya kepada sesama manusia. Menggunung pahala ibadahnya di timbangan amal kebaikannya, di sisi lain di timbangan amal keburukannya lebih tinggi lagi menggunungnya perbuatan jahatnya kepada sesama manusia. Lalu di hari kemudian dihadapkan di depan Tuhan. Baru dikasih pengumuman, siapa yang pernah dizalimi orang ini silakan maju. Ini kata Rasulullah. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Maju. Kata Nabi, timbangannya penuh dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sumbangan, bisalatin wa siyami wa zakatin, wa ya'ti wa kada syatam haza. Diumumkan, datang seorang maju. Kamu apa? Saya dulu pernah dicaci. Diputar rekamannya, muncul harinya, tanggalnya, tempatnya, bunyi caciannya, muncul. Bayar. Nah, diambil ini. Pahala ibadah diambil, bayar. Bayar cacian. Sudah itu siapa lagi? Wa kana syatama haza wa kazafa haza. Maju lagi yang kedua. Ini contoh diberikan Nabi. Saya dulu pernah dituduh. Dituduh apa? Dituduh berselingkuh. Mata anak apa ya? Coba, hancur itu orang kalau sampai dituduh sedemikian rupa. Ini diputar lagi, muncul.
Apa itu Angelina atau siapa dulu itu yang mengaku tidak punya BB, tidak punya HP BB, ternyata diketahui oleh KPK. Dibuka rekamannya semua, masuk penjara. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Bayar lagi. Diambil tadi pahala itu, diambil lagi. Siapa lagi? Maju lagi seorang. Wa akala mala haza. Ya. Kenapa kamu? Saya pernah diambil, saya punya sawah. Nah, ini. Terbukti. Tidak bisa menyangkal. Tidak bisa menyangkal. Bayar lagi. Wa kada satama hadza wa katafa hadza wa akala mala hadza. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Siapa lagi? Maju lagi. Ini tadi yang diambil hartanya. Bagaimana itu? Kata Rasulullah dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mihyatan fama fawqahu kana gulula ya'ti bihi yaumil qiyamah." Siapa yang kami berikan tugas dalam suatu pekerjaan, lalu dalam tugasnya itu dia mengambil kesempatan menyembunyikan sebatang jarum. Ikan sebatang jarum. Karena gululan itu adalah tindakan korupsi, ya'ti bihi yaumil qiyamah, yang ia harus pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Maka tersedihnya si Pak Jarum Sudi Mundri. Kira-kira kalau 1 miliar berapa jarum itu? Nah ya, aku ke Masya Allah. Kalau orang punya jabatan, terpancing itu menggunakan kesempatan itu. Kalau memang bukan orang bertakwa. Kalau memang tidak dipikirkan, maka ini semua nanti saya pasti akan ditanyakan pertanggungjawaban saya di hari kemudian. Bayar. Kemudian sesuai dengan hadis Nabi yang saya bacakan ini, siapa lagi? Maju lagi seseorang. Wadaraba haza. Saya pernah dipukul. Buka rekamannya, muncul. Bayar lagi. Dia apa aja evaluasi ya, apalannya ya. Ibadah mahdah, ibadah langsung ya. Siapa lagi? Wasafakada mahaza. Saya dulu pernah dialirkan saya punya darah. Apalagi kalau memang dibunuh.
Lalu kata Nabi apa? Fa in faniyat hasanatu qabla ayyudama alaihi. Apabila ini sudah habis dipakai membayar, pahala ibadah-ibadah langsung ini habis dipakai membayar karena banyaknya tadi perbuatan jahatnya kepada sesama. Ternyata masih ada yang mau dibayar. Nah, ini apa kata Nabi? Uhiza min khatayahum faturihat alaihi. Terpaksa diambil keburukan orang yang mau dibayar, diambil yang senilai dengan perbuatan jahatnya dulu. Itu dipindah tempatkan ke tempat timbangan keburukan tadi ini yang melakukan ketika di dunia. Ifalilihun rongi. Dimasukkan di situ, summa turah binar. Jadilah orang bangkrut. Dilemparkan masuk neraka. Jadi ini pengaruh hablum minan nas terhadap hablum minallah. Saling kait mengait. Jadi harus kita lakukan secara berimbang. Hablum minallah harus baik, hablum minan nas harus baik. Demikian juga jalur yang ketiga yang perlu kita jaga. Hablum minal alam. Coba Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ada mengatakan begini. Ma min muslimin yagrisu garsan au yazra'u zar'an wa yakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu sadaqah. Tidaklah seseorang muslim menanam satu biji ataukah menanam satu tanaman kemudian berbuah lalu dimakan oleh burung atau dimakan oleh manusia atau dimakan oleh hewan kecuali itu menjadi sedekah buat dia. Ini ternyata ini hablum minal alam, di mana Allah mengatakan apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Surat Hud ayat 61. Dialah yang menciptakan kalian itu dari tanah, dari bumi. Wasta'marakum fiha, dan memerintahkan kepada kalian untuk memakmurkan, untuk membangun. Ini hablum minal alam. Di sisi lain, kita mendapat larangan wala tufsidu, jangan membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Juga ada hadis Nabi yang mengatakan idza qamatis sa'ah, apabila kiamat sudah datang, wa fi yadi ahdikum fasilah, sementara di antara kalian ada di dalam tangannya bibit. Fasifinistata'ah layakum hatta yagrisaha. Kalau ia sanggup untuk tidak berdiri sampai ia tanam, artinya ia masih sanggup menanamnya baru berdiri, hendaklah dia tanam. Falahu bidzalika ajrun, maka dengan itu ia mendapatkan pahala. Padahal mana kemungkinan ada lagi hasilnya? Kata Nabi, dunia sudah kiamat. Apabila dunia sudah kiamat, tetapi di antara kalian ada yang sementara memegang bibit,
Kalau masih sanggup dia tanam sebelum dia berdiri, lari mencari perlindungan, hendaklah dia tanam. Dan ketika itu dia akan mendapatkan pahala. Contoh lagi, hablum minal alam. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Kamu menghilangkan gangguan yang ada di jalan, itu adalah suatu bentuk sedekah. Wa innahu kal qadra anit tariqi salat. Kamu menyingkirkan kotoran-kotoran yang ada di jalan, itu adalah kamu mendapatkan pahala salat. Ada itu sinau ding, ya contohnya. Ya dinas kebersihan kadayana tu walau jama wajah sempajang. Nah, ya, sama dengan tadi itu pesantren itu. Kalau ada hadis-hadis semacam ini semua, ya, kesimpulannya apa? Kalau kita melihat dari segi bahasa, kata-kata ibadah itu berarti ketundukan, penghinaan diri, kepatuhan. Jadi segala hal yang kita lakukan yang bernaung di bawah payung ketundukan kita, kepatuhan kita terhadap petunjuk-petunjuk Allah dalam hidup ini, maka semuanya itu adalah ibadah. Dengan pertimbangan, dengan niat mencari keridhaan Allah kita lakukan. Semua itu adalah ibadah. Hadirin, hadirat, saya kira inilah kajian kita hari ini. Dan mungkin tidak dibuka pertanyaan karena itu tadi, karena mau berangkat. Ya. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita, dan mudah-mudahan kita semua ini apa yang kita lakukan semuanya itu adalah ibadah. Ya, mencari keridhaan Allah kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dengan niat mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.